Sahabat hikmah, menjadi seorang perempuan tentu memiliki tanggung jawab yang banyak. Impian seorang istri tidak terlepas dari memiliki seorang suami yang setia menemani hingga akhir hayat. Namun takdir Allah menetapkan banyak dari mereka yang harus berjuang hidup sendirian. Sahabat hikmah, inilah Sukiem, wanita berusia 63 tahun yang kini tinggal sendiri. Di usia senjanya ini, ia masih harus berdagang lauk pauk matang keliling. Dulunya, ia sempat menjadi pedagang bubur sumsum. Sekarang gilingi udah mahal, 5.000, kelapa mahal, terus gula udah mahal. Dulu kan jualan bubur, gula kan masih 400 perak sayang. Minyak tanah masih murah, dulu kan minyak tanah, belum kompor sekarang. Sayur. Bukan hal yang mudah bagi Sukiem untuk membawa bakul penuh makanan, berjalan kaki hingga berkilo-kilometer dari pagi buta demi menyambung hidupnya. Karena siapa lagi yang mampu menafkahi dirinya jika bukan ia sendiri. Sepenting saya bisa ngasih anak, ngasih cucu kalau bisa. Sepenting aku sehat, panjang umur, bisa ngurusin orang tua saya. Suami Sukiem yang dulu berprofesi sebagai supir angkot sudah lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memiliki 2 anak yang sudah berkeluarga semua, sehingga di kontrakan kecil inilah Sukiem tinggal sendiri. Meskipun sangat sederhana dan apa adanya, Sukiem tetap mensyukurinya. Ia bisa melakukan segala aktivitas sendiri dengan nyaman. Dan yang terpenting, ia bisa melakukan semua persiapan dagangnya di sini. Bikin sedihnya kalau kadang-kadang kalau ngobrol nonton TV, istirahat saya yang sayuran, udah duduk sini katanya, kamu makan belum katanya. Ntar Pak makan, ntar masuk angin gitu. Sayuran ada bude belakang. Setiap pagi, Sukiem harus berbelanja kebutuhan dagang terlebih dahulu. Ia paling sering berbelanja ke tukang sayur di dekat rumahnya. Namun, jika kebutuhannya tidak terpenuhi semua, mau nggak mau ia harus pergi ke pasar yang jaraknya lumayan jauh. Beragam bahan ia beli, mulai dari ikan, ayam, hingga sayuran. Ia selalu belanja setiap hari sehingga makanan yang ia jual semuanya masih baru dan segar. Ia tidak pernah menjual kembali dagangan sisa-sisa kemarin. Sesampainya di rumah, ia segera membersihkan dan menyiapkan bahan yang akan dimasak. Salah satu anak Sukiem, yaitu Tini, yang tinggal di daerah sekitar, turut membantu masak setiap harinya. Meskipun sang ibu sering berkata sanggup mengerjakan semuanya sendiri, tapi Tini sebagai anak tentu tidak tega melihat ibunya berjuang sendirian. Ya kuat aja gitu. Pengennya sih ya kalau saya mampu sih jangan jualan lagi. Pengennya ya biar di rumah aja gitu, biar di Jawa. Tapi ya gimana, ekonominya juga masih begini. Mulai dari jam 6 pagi, Sukiem sudah berangkat mengelilingi gang-gang rumah warga. Sayur. Dengan semangat dan tekad yang kuat, ia melawan usianya yang sudah tua. Kini, motivasinya cuma satu, ingin menghidupi ibunya di kampung. Pendapatan sehari-hari Sukiem hanya berkisar Rp75.000 saja. Meskipun hanya cukup untuk biaya makan dan kontrakan, ia tetap menyisihkan sedikit tabungannya untuk sang ibu di kampung. Ya kalau pas jualannya sepi gitu, nyari uang sendiri. Itu aja sih, suka sedih aja. Iya sih, yang jelas belum bisa bikin hidup mama bahagia gitu. Belum bisa ngebahagiain sampai sekarang. Ujian demi ujian ia lewati. Jika sedang hujan deras, terpaksa Sukiem tidak berjualan.
Belum lagi kalau dagangannya tidak habis terjual semua. Biasanya ia akan membawanya pulang atau menyedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Cemburu saya kalau bisa murah hati ngasih orang gitu, biarpun kata susah masih bisa berbagi gitu. Pengen saya. Lah sayur buat apa daripada mubadir? Daripada mubadir kan kalau dikasih orang kan manfaatnya ada gitu loh. Timbang mubadir. Sifat murah hati inilah yang kemudian menjadi keberkahan dari setiap kekurangannya. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis, jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Kebiasaan bersedekah di bulan Ramadan juga dapat mendatangkan kelapangan dada dan hati. Kalau Bude mah iya masih kuat, nggak mau ngerepotin anak-anaknya gitu, apa orang lain. Pengennya maksudnya nyari ini sendiri gitu. Ya mudah-mudahan Bude biar rezekinya tambah lancar, sehat terus. Kalau beli sayur kadang kalau tetangga sendiri kan tak tambahin, orang lain tak tambahin gitu, nggak tega aku. Kadang kalau anak kecil minta kasarannya ayam, Bu aku beli ayam, ya duitnya udah beli sayur gitu, kadang tak kasih sepotong gitu, nggak rugi aku, rezeki nggak dari mana aja aku gitu. Sahabat Hikmah, kita bukan hanya sekedar mengagumi betapa tegar dan kuatnya sosok Sukiyem, tapi juga mencoba mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Bagaimana menghadapi setiap cobaan dengan lapang dada. Meski hidup sendirian dan masih memiliki tanggungan hidup, Sukiyem pantang menyerah. Bahkan inilah yang memotivasinya untuk tetap berjuang dan berbuat kebaikan. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita diuji? Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Dia akan memberikannya ujian. Kehidupan tidak selalu menjanjikan yang indah. Sebab dunia ini semuanya adalah ujian. Artinya apapun bisa datang dalam kehidupan kita. Tapi Allah ingin melihat bagaimana respon kita terhadap hal-hal yang datang kepada kita. Teladan yang baik sekali dari Bu Khadijah. Justru dengan ujian dan kesulitan hiduplah dia mengeluarkan seluruh potensi terbaik di dalam dirinya. Ada kasih sayang dan cinta seorang ibu kepada anaknya. Satu yang besar sekali ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ada Allah yang tidak pernah pergi dalam kehidupan kita jika kita selalu meminta bimbingan dan berada di dalam petunjuknya. Banyak sekali para ulama dalam sejarah Islam diasuh dan dibesarkan oleh ibu tunggal mereka. Seperti Imam Bukhari, salah satu imam hadis terkemuka. Kitabnya Sahih Bukhari adalah kitab yang paling otoritatif setelah Al-Quran. Peran ibu dalam kehidupan untuk memanggil keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berjuang, teruslah kuat untuk siapapun yang diuji dalam kehidupan ini. Sebab pada hakikatnya yang memberi rezeki tetaplah Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja bisa pergi dalam kehidupan kita. Suami, orang tua, anak, semua yang selama ini mendukung kita dapat pergi. Sebab yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya orang-orang yang memakan rezeki telah pergi menjauh, tapi Allah sang pemberi rezeki akan tetap memandang kita penuh kasih. Semoga ini menginspirasi, menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.